Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, kita masih berada dalam perjalanan panjang kita dalam hal menyimak sebuah khotbah yang panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Hal itu terjadi, khotbah Yesus itu terjadi di atas sebuah bukit di Galilea, di Israel Utara pada 2000 tahun yang lampau. Nah, pada hari ini kita sampai pada beberapa ayat bagian dari khotbah di bukit, dan saya ambil atau kita lanjutkan dari episode yang lalu. Kali ini kita sampai pada Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat 30. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Tema yang saya berikan untuk kita bicarakan hari ini adalah berhati-hati terhadap godaan ini. Apa godaan itu? Ya, kita baca dulu apa perkataan Yesus yang saya kutip dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Di sini dikatakan Yesus berbicara kepada ke-12 muridnya yang merupakan audiens utama pada waktu itu, tapi juga ada sejumlah orang lain yang mungkin ikut mendengarkannya. Yesus katakan begini, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Sahabat, ini adalah satu hal yang cukup tegas dan keras dan dalam. Dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di 12 murid ini baru diangkat, baru ditetapkan menjadi 12 murid yang kelak akan lebih intensif disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan pelayanan Yesus nanti. Mereka memang sudah kira-kira mungkin hampir 1,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tapi kali ini mereka ditetapkan, jadi 12 orang ini ditetapkan oleh Tuhan dan akan lebih intensif lagi untuk bersama-sama Yesus melayani di Israel pada waktu itu. Dan mereka 12 orang ini adalah laki-laki semuanya. Nah, jadi saya memberikan tema tadi, berhati-hati terhadap godaan yang satu ini. Godaan apa? Ya, tadi kita sudah dengarkan bacaan dari firman Tuhan tadi. Di sini dikatakan ada firman yang tertulis jangan berzinah. Ya, semua orang tahulah apa itu berzinah. Jadi berzinah adalah hubungan seksual, hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi bahwa hal itu terjadi di luar sebuah pernikahan yang sah, di luar perkawinan yang sah. Jadi seorang laki-laki yang mungkin sudah beristri sah berhubungan seksual dengan seorang perempuan yang mungkin sudah bersuami sah, atau seorang perempuan yang belum bersuami sekalipun, dan sebaliknya. Jadi seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam hal berada di luar pernikahan yang sah. Nah, itu perzinahan. Jadi semua orang sudah tahu dan itu tegas di dalam hukum Taurat, dikatakan itu sangat tegas, ya. Ada hukumannya. Jadi kalau sudah dibilang jangan lalu melanggar berarti ada hukumannya. Tapi tentu saja kita tidak membicarakan soal hukuman di sini. Apa hukuman itu? Kapan itu diberlakukan? Kita tidak berbicara di sini. Nah, sekarang yang penting adalah 12 murid Yesus sebagai laki-laki, ya. Mereka harus paham hal ini karena mereka akan menjadi penerus
dalam hal memberitakan kebenaran, kesucian Allah dan kasih Allah kepada dunia. Nah, mereka sendiri harus memiliki kehidupan yang benar, yang bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Kalau tidak, itu akan menjadi hambatan besar bagi audiens atau bagi manusia atau bagi orang lain untuk menerima kebenaran yang mereka sampaikan. Jadi tampaknya di sini Yesus mau mengangkat satu hal yang begitu peka, begitu sensitif, tapi juga begitu berbahaya di dalam kehidupan kebenaran atau kehidupan iman dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah atau juga yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Ya, apalagi ini 12 murid ini mereka sudah ditetapkan menjadi murid-murid Kristus, pengikut Kristus, pelayan Kristus, penerus pelayanan Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengangkat satu persoalan yang penting dan berbicara ini secara belak-belakan. Tapi lebih dari itu, Yesus ingin membicarakan persoalan ini bukan di permukaan saja. Ya. Jadi ini bukan sekadar hubungan badan secara langsung, secara fisik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada di luar pernikahan atau di luar perkawinan yang sah. Tidak sekadar perbuatan itu saja. Dan Yesus katakan di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang seorang perempuan serta menginginkannya, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, bayangkan itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki ya, apakah ini adalah sudah berstatus suami atau belum? Lalu dia memandang seorang perempuan, apakah perempuan itu sudah berstatus istri atau belum ya? Lalu dikatakan di sini memandang serta menginginkannya. Memang ini bahasa agak halus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia cukup halus di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah memandang serta timbul nafsu birahi. Timbul sensasi seksual. Sensasi erotis. Jadi cinta yang erotis, cinta yang menjurus kepada seks. Nah, kalau orang memandang dan kemudian mulai menginginkan atau timbul nafsu seks, nafsu birahi dan ingin untuk memiliki hubungan seks dengan wanita itu, maka sebenarnya di dalam hati sudah terjadi perzinahan. Tegas kan? Gitu. Jadi mata kita ini, ya mata seorang laki-laki, tidak bisa ditipu. Dia mencari apa? Ya, Tuhan memberikan mata itu kepada seorang laki-laki, setiap manusia. Lalu mata ini memandang. Dia melihat wanita. Lalu dia berfokus pada satu hal tertentu. Kemudian mulai timbul karena dia memiliki tubuh, tinggal di dalam tubuh ini yang masih merupakan tubuh manusiawi. Tubuh manusia biasa yang masih ada keinginan-keinginan atau potensial dalam hal berbuat dosa. Maka fokus pada hal-hal semacam ini akan menggoda dirinya sendiri, menimbulkan hawa nafsu seksual sehingga timbullah keinginan untuk bergaul atau untuk berhubungan secara fisik dengan wanita yang bukan istrinya. Mungkin karena kecantikannya, atau faktor-faktor yang lain. Jadi ini membuat para murid ini harus berpikir benar-benar realistis bahwa keadaan ini seperti ini. Tidak bisa ditutup-tutupi dengan bahasa sehalus apapun. Harus ada kejujuran untuk melihat persoalan ini. Jadi kalau melihat dan menginginkannya dalam arti ingin berhubungan seksual dengan wanita yang bukan atau pasangan yang bukan sebagai pasangan resmi dalam sebuah pernikahan, maka dia sudah bersinah di dalam hatinya. Jadi tegas sekali. Jadi manusia ini memiliki indera dan menangkap segala sesuatu yang datang dari luar. Dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Ya. Ini semua ditangkap, kemudian ditanggapi oleh pikiran dan hati manusia yang gampang sekali tergoda oleh keinginan-keinginan tubuh. Kalau tanggapan ini dibuahi, ya keinginan ini dibuahi, dikembangkan,
maka akan terjadi apa yang Yesus katakan sudah terjadi, persinahan, meski itu baru di dalam hati. Luar biasa ya. Jadi jangan berpikir bahwa bersinah itu di mata Tuhan Yesus dalam pengajaran Yesus ini. Jangan berpikir bahwa bersinah itu kalau sudah terjadi satu perbuatan yang real, hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan pasangan resmi. Masih di dalam hati saja, pada pandangan Allah sudah terjadi persinahan. Karena keinginan-keinginan yang tidak benar itu sudah dibuahi, dikembangkan di dalam pikiran. Dan ini memang makin dekat kepada perbuatan yang sesungguhnya. Nah, saya mau menjelaskan di sini. Persoalan seks, ya, atau persoalan nafsu birahi adalah persoalan setiap manusia. Itu ada pada setiap manusia. Jadi manusia itu potensial untuk masuk di dalam godaan ini atau mendapatkan godaan ini. Godaan itu bisa datang dari luar, ditangkap oleh indera kita, tetapi godaan itu bisa jadi dari dalam diri sendiri. Jadi bisa saja tanpa ada apa-apa yang dari luar, pikiran ini bisa timbulkan sendiri. Karena dari dalam diri ada potensi itu. Dan pikiran ini kalau dikembangkan, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya intensitas dari godaan ini dan intensitas dari kebutuhan seksual ini. Sama-sama terangkat. Jadi saya mau gambarkan begini. Ini seperti sebuah circle. Ada wilayah yang seperti sebuah circle dan berputar makin lama makin dekat pada titik puncak, di mana seseorang benar-benar jatuh ke dalam persinahan secara badani, secara fisik. Nah, masih di dalam lingkaran yang paling luar, ya, godaan itu terasa sepertinya masih ringan, ya. Tapi ini masih merupakan wilayah yang paling jauh. Tetapi kalau pada wilayah yang paling luar itu kita kompromistis, ya, pikiran itu dibuahi, dinikmati, maka keinginan tubuh pun semakin banyak, intensitasnya naik. Maka kita akan cenderung masuk lebih dekat lagi di dalam wilayah atau lingkaran yang lebih kecil, makin ke dalam, makin ke dalam. Semakin lama jikalau kompromi itu tetap dilakukan, berarti keinginan daging ini dibuahi, maka intensitasnya akan naik. Maka sampai pada satu titik di mana seluruhnya sudah lemah, ya, manusia sekalipun itu orang beriman, dia masih sadar bahwa Tuhan melihat. Dia masih sadar bahwa ini dosa, tapi dia tidak punya kemampuan apa-apa lagi untuk menghambat dirinya sendiri. Maka akhirnya dia jatuh. Bukan jatuh di dalam dosa yang ia tidak tahu, tapi jatuh di dalam dosa di mana memang ia sendiri pilih untuk masuk ke situ. Ini tidak terkecuali, siapapun manusia bisa sampai ke situ. Jadi bukan orang ini dan jabatan ini, dalam kapasitas ini dia tidak mungkin jatuh. Godaan ini datang kepada semua orang. Ini terlalu peka sehingga barangkali terlalu sulit atau jarang sekali orang berbicara hal semacam ini. Tapi ini kata Yesus, pengajaran Yesus. Jadi tindakan yang paling penting di sini bukan berdasarkan mungkin pemikiran etika tertentu, kesopanan tertentu, maka hal itu seakan-akan dibiarkan. Kalau dibiarkan seperti saya gambarkan tadi, dia akan makin lama intensitas makin tinggi dan kita makin lama masuk ke dalam lingkaran yang paling dalam, di mana dari situ kita nggak bisa keluar lagi. Sudah nggak bisa keluar kecuali sampai pada titik akhir, yaitu melakukan. Maka Raja Salomo katakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Kalau maut sudah datang menjemput, kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ikut saja. Kalau godaan seksual itu sudah sampai pada titik puncak di mana segala kekuatan sudah hilang, maka walaupun setiap orang ini sadar akan dosa, dia tetap melakukan. Dan dia tahu bahwa Yesus atau Tuhan melihatnya, dia tetap melakukan. Ini kecelakaan yang besar. Maka tidak ada jalan lain. Yesus katakan di sini. Nah, ini penggambaran yang tadi dilukiskan oleh Yesus. Tuhan Yesus
paling sering mengajar itu dengan menggunakan perumpamaan, menggunakan kiasan-kiasan, menggunakan ilustrasi atau penggambaran untuk membuat orang juga merenungkan dulu. Jadi tidak langsung A, B, C begitu, tapi supaya orang merenungkan. Nah, bayangkan Tuhan kasih penggambaran semacam ini. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tentu yang dimaksud Yesus bukan ini satu penggambaran, ilustrasi. Bukan cungkil mata ini, benaran. Ya nanti 2 kali berdosa semacam itu sudah habis mata. Jadi bukan semacam itu. Tapi yang dimaksud di sini juga sama dengan ayat 30. Jika tangan kanan menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada seluruh tubuhmu masuk neraka. Jadi ada hukuman. Ya, tapi kita tidak bicarakan tentang hukuman. Apa artinya di sini? Bahwa kalau sudah persoalan godaan seks, ya, ini hati-hati karena ini tidak lagi ada batasan. Artinya siapapun bisa jatuh ke dalam situ. Saya pribadi juga bisa jatuh di dalam hal itu. Maka tidak ada sesuatu yang lain yang harus dibuat kecuali satu ini. Satu tindakan radikal. Ini yang dimaksudkan oleh ayat 29 dan 30 ini. Tindakan radikal artinya satu tindakan tegas dan keras untuk langsung mengadakan perubahan secara cepat. Jadi kalau mata sudah mulai memandang secara seksual ya, seorang wanita dan mulai tertarik, jangan lama-lama di situ. Tegas. Buang mata itu, lihat yang lain, pikiran dialihkan supaya kita tidak terbawa ke dalam godaan itu lebih. Masalahnya manusia memang ingin menikmati hal itu. Sebab itu tidak ada satu tindakan yang lebih baik dibanding dengan satu tindakan radikal. Berhenti berpikir itu, berhenti melihat itu, berhenti mendengar itu. Kalau ada majalah, berhenti, tutup majalah itu. Harus radikal. Kalau tidak, maka lingkaran tadi makin lama masuk, makin ke dalam, makin tidak kuat, makin lemah, dan akhirnya ambil keputusan untuk berbuat dosa dengan kesadaran bahwa Tuhan pun tahu. Jadi tindakan yang radikal ini yang dimaksudkan di dalam ayat 29 dan 30. Lebih baik kita langsung mengambil keputusan tidak. Dan menyingkir dari situ, menghindar dari situ. Baik mata, baik telinga maupun pikiran, terutama pikiran. Kalau tidak ambil itu, maka kita akan makin lama makin lemah. Jangan salahkan media, jangan salahkan semua stimulans dari luar, karena keputusan ada di tangan kita. Kalau ada majalah porno, saya yang memutuskan apakah baca itu, melihat itu, gambar itu atau tidak. Saya yang memutuskan. Setiap orang memutuskan. Kalau melihat sesuatu yang sangat sensual, saya yang memutuskan jangan lihat lagi atau mau lihat terus. Ini persoalan orang beriman, bukan hanya persoalan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman, orang yang bertuhan. Jadi hati-hati dalam hal ini. Maka saya memberikan tema, berhati-hatilah terhadap godaan yang satu ini. Saya berharap bahwa pembelajaran dan perenungan yang cukup baik, cukup tegas, yang berdasarkan kata-kata Yesus yang cukup tegas ini juga akan menjadi satu berkat khusus buat kita untuk menyadarkan kita bahwa kita selalu ada dalam bahaya jikalau kita berpikir tentang soal persinahan atau soal seksual ini. Siapapun bisa jatuh, siapapun bisa lemah jikalau kesempatan itu diberikan kepada iblis. Ingat, Rasul Paulus katakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Dan saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi pada hari ini melalui perenungan ini. Akhirnya kita harus berpisah. Saya ingin mundur diri untuk berjumpa lagi pada kesempatan yang berikut. Get your message. Have a good day and see you next time.